Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandita Putri dengan NIM 23035501047 dari kelas I Gizi 2023. Jadi, saya akan menjelaskan konsep dasar timbulnya penyakit pada model roda atau wheel. Yuk, simak videonya. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan model roda? Model roda adalah pendekatan yang menggambarkan penyebab suatu penyakit melalui interaksi berbagai faktor, yang mana berfokus pada hubungan antara faktor genetik, lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial dalam timbulnya suatu penyakit. Menurut Notet Medjo 2003, beliau mengatakan bahwa model roda itu memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak begitu menekankan pentingnya agen. Yang artinya di sini yang dipentingkan itu hubungan antara manusia dengan lingkungannya yang akan mempengaruhi kesehatan. Jadi, seberapa besar pengaruh lingkungan tergantung pada jenis penyakit yang dibahas. Alasan kenapa disebut roda adalah karena di bagian inti terdapat faktor genetik yang menunjukkan bahwa genetik dapat menjadi penyebab utama beberapa penyakit, terutama penyakit keturunan. Kemudian lingkaran di sekelilingnya mewakili berbagai faktor lingkungan yang berperan dalam timbulnya penyakit. Jadi faktor-faktor ini bisa berupa lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial yang semuanya berinteraksi dengan genetik dan satu sama lain. Jadi, hal ini seperti roda yang berputar. Semua faktor dalam model ini akan saling terhubung dan akan mempengaruhi satu sama lain. Jadi, penyakit muncul dari kombinasi dan interaksi berbagai faktor tersebut, tidak hanya dari satu penyebab tunggal. Kemudian saya akan menjelaskan kelima komponen utama. Yang pertama itu ada inti genetik. Jadi inti genetik ini adalah bagian yang berhubungan dengan faktor gen ataupun keturunan seseorang. Misalnya, sifat-sifat yang diwariskan dari orang tua seperti apakah kita punya resiko genetik terhadap penyakit tertentu. Jadi jika seseorang punya riwayat keluarga yang rentan terhadap penyakit tertentu, kemungkinan itu ada hubungannya dengan inti genetik. Yang kedua ada host atau pejamu. Jadi pejamu adalah orang atau organisme yang bisa terserang penyakit. Ini melibatkan hal-hal seperti umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan status gizi. Jadi semua faktor ini bisa mempengaruhi seberapa besar seseorang itu akan rentan terhadap suatu penyakit. Yang ketiga, lingkungan fisik. Lingkungan fisik mencakup hal-hal di sekitar kita yang tidak hidup, seperti kualitas air, udara, cuaca, dan kondisi tempat tinggal. Jadi jika kita tinggal di lingkungan yang kurang sehat seperti di tempat dengan udara yang tercemar atau air yang kotor, resiko untuk terkena penyakit akan jadi lebih tinggi. Yang keempat ada lingkungan biologis. Hal ini mencakup hal-hal yang hidup di sekitar kita seperti bakteri, virus, hewan perantara penyakit, contohnya nyamuk, dan makhluk hidup lainnya yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Jadi lingkungan biologis ini berhubungan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan organisme di sekitar kita. Dan yang kelima ada lingkungan sosial. Jadi ini lebih berhubungan dengan kondisi sosial kita seperti keadaan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, serta budaya. Misalnya orang yang punya akses lebih baik ke layanan kesehatan atau tinggal di lingkungan yang mendukung akan cenderung lebih sehat dibandingkan mereka yang tidak memiliki akses tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan roda terkait peranan berbagai faktor dalam penyakit. Yang pertama ada stres mental. Dikatakan bahwa peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada stres mental. Artinya, faktor lingkungan sosial seperti hubungan interpersonal, dukungan sosial, dan stres yang terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi akan berperan besar dalam mempengaruhi kesehatan mental. Jadi stres mental seringkali dipengaruhi oleh tekanan sosial, isolasi, dan ketidakstabilan sosial yang membuat peranan lingkungan sosial menjadi dominan dalam kasus ini. Yang kedua, terbakar sinar matahari. Dikatakan bahwa peranan lingkungan fisik lebih besar dari lainnya pada kasus terbakar sinar matahari. Jadi terbakar sinar matahari terutama disebabkan oleh paparan langsung terhadap sinar ultraviolet atau UV dari matahari yang merupakan faktor lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik termasuk intensitas sinar UV, durasi paparan, dan perlindungan seperti pakaian dan tabir surya akan memainkan peran utama dalam kasus ini.
Yang ketiga, penyakit lewat vektor atau malaria. Dikatakan bahwa peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit lewat vektor atau malaria. Jadi malaria ini disebarkan oleh nyamuk Anopheles yang merupakan bagian dari lingkungan biologis. Faktor lingkungan biologis yang mempengaruhi keberadaan dan aktivitas nyamuk seperti kelembapan dan kondisi habitat akan sangat menentukan risiko terpaparnya malaria. Oleh karena itu, peranan lingkungan biologis dalam penyebaran penyakit ini akan sangat besar. Yang keempat, penyakit keturunan. Dikatakan bahwa peranan inti genetik lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan. Jadi, penyakit keturunan atau penyakit genetik disebabkan oleh mutasi atau variasi genetik yang diwariskan dari orang tua ke anak. Jadi, faktor genetika merupakan faktor utama dalam munculnya penyakit ini, sehingga posisinya yang dominan di pusat roda mencerminkan pentingnya peranan genetika dalam kondisi kesehatan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah model roda menunjukkan bahwa penyakit muncul karena adanya interaksi antara faktor genetik dan berbagai faktor lingkungan, baik itu fisik, biologis maupun sosial. Jadi genetik seseorang atau inti genetik mungkin menentukan kerentanan terhadap penyakit, akan tetapi lingkungan fisik, kondisi biologis di sekitar, dan faktor sosial juga akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah seseorang ini akan sakit ataupun tidak. Jadi kesehatan dipengaruhi oleh kombinasi dari banyak faktor, bukan hanya satu aspek saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.